Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa lagi di program Sekolah Ekoliterasi ya di Sabtu pagi ini. Jadi mungkin tahun 2024 ini sudah masuk ke pertemuan kedua, dan di sini kita juga sudah kedatangan tamu ya yang akan mengisi materi di pagi hari ini. Ya, pertama perkenalkan dulu, saya Rio Arya Pratama, dosen di Departemen Teknik Kimia UGM. Di sini saya akan menjadi moderator untuk pengisian materi hari ini. Jadi ya mungkin langsung saya perkenalkan, sudah hadir di samping kita ada Pak Dr. Eko Setiobudi, SPI MSI. Beliau ini dosen dan peneliti di Departemen Perikanan ya, di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Mungkin saya sedikit bacakan dulu CV beliau. Beliau menyelesaikan program S1 di Departemen Perikanan UGM, kemudian melanjutkan program magister di biologi ya di UGM juga, dan terakhir menyelesaikan program doktor di Department of Marine Resource Development di Gangneung Gwangju National University Korea. Bidang beliau kalau di sini itu tentang manajemen budidaya perikanan. Dan pada pagi hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang ekosistem mangrove dan upaya pelestariannya. Mungkin waktu dan tempat mungkin saya persilakan pada Pak Eko. Terima kasih sebelum Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sugeng Enjang, Pak Rio dan juga bapak-bapak yang hadir di sini dan juga ibu tentunya. Terima kasih kepada penyelenggara Prof. Chandra yang sudah mengajak saya bergabung untuk berbagi pengalaman begitu terkait dengan beberapa hal, terutama tentang ekosistem yang kaitannya dengan ekosistem perairan. Dan ini merupakan kesempatan saya yang kedua, kalau mungkin pada bulan September, nanti sebelum September itu kami juga diundang untuk menyampaikan hal yang terkait dengan ekosistem laut secara umum. Artinya di dalam lautan atau yang terkait dengan ekosistem laut itu kan ada banyak sekali ekosistem yang terkait. Waktu itu kita membicarakan salah satunya adalah ekosistem mangrove, kemudian ekosistem terumbu karang, coral reef, kemudian ekosistem padang lamun. Nah, namun demikian pada waktu itu kita hanya sekilas membicarakan hanya permasalahannya saja. Jadi tidak secara detail apa itu kemudian fungsi dan manfaat dari masing-masing ekosistem kaitannya dengan kehidupan manusia, terutama karena apapun yang diciptakan di muka bumi ini kan digunakan sejahtera untuk kesejahteraan manusia ya. Tapi kalau kita berbicara dalam konsep ekosistem dan ekologi itu ada yang namanya kesetimbangan. Artinya seberapapun dan apapun yang kita manfaatkan tidak boleh meninggalkan upaya atau keberlanjutannya. Jadi saya kira salah satunya dengan upaya sekolah ini saya termasuk mengapresiasi karena meskipun saya tidak aktif di grup begitu ya, setiap hari Sabtu ada beberapa narasumber yang menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana upaya pelestarian di dalam ekosistem lingkungan, baik yang ada di lingkungan air maupun yang ada di lingkungan. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengambil salah satu bagian yang terkait dengan lautan, yaitu adalah ekosistem mangrove dan upaya pelestariannya. Saya kira mungkin Bapak Ibu dan semuanya yang ada di sini mungkin saja sudah tahu apa itu mangrove, bahkan mungkin sudah berkunjung ke hutan mangrove. Karena apa? Dalam beberapa waktu terakhir ini, mungkin sekitar 20 tahun terakhir ini, kebetulan di Jogja yang sebelumnya tidak ada mangrove gitu, mangrove dalam artian yang membentuk tegaan murni seperti di hutan begitu, tapi beberapa tempat atau wilayah sudah ada upaya untuk menanam mangrove. Nah, upaya menanam itu saya kira ada beberapa alasannya. Jadi salah satunya ketika saya bertemu dengan teman-teman yang ada di
KP2B namanya, Kelompok Pemuda Pemudi Barus yang ada di Tirto Hargo, karena kami Departemen Perikanan khususnya menjalin hubungan dengan Tirto Hargo itu sudah lebih dari 15 tahun. Jadi, dan nanti mungkin di bagian belakang saya jadikan salah satu contoh bagaimana teman-teman yang khususnya pemuda. Jadi kalau di Tirto Hargo itu adalah yang mempunyai inisiatif, ide maupun artinya aktif di dalam pengelolaan hutan mangrove itu adalah para pemudanya. Nah, ini pun nanti juga akan berbeda dengan tempat yang lainnya. Jadi itu beberapa saya kira yang nanti kita sampaikan. Sugeng rawuh monggo. Nah, kemudian tentunya ya sebelum kita membahas mangrove dan pelestariannya, kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu mangrove ya. Mangrove itu apa? Jadi sebenarnya mangrove itu terdiri dari beberapa jenis tanaman, tidak hanya satu jenis atau bako. Jadi meskipun kalau kita melihat tanaman di tepi pantai itu namanya hutan bako, tapi sebenarnya di dalamnya itu tidak cuma satu jenis tanaman bako saja, ada beberapa jenis. Nah, kemudian yang membedakan dengan tanaman lain itu adalah bahwa tanaman bako itu sudah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan asin. Ya. Saya kalau kita menanam nanti misalkan jati di tepi pantai itu mungkin akan segera mati. Kenapa? Karena tidak tahan terhadap asin atau kadar garam tadi itu. Yang kedua itu tahan terhadap kondisi tanah yang anaerob atau tidak ada oksigennya. Ya tanaman tetap memerlukan oksigen. Kenapa? Karena begitu nanti ada pasang begitu, nanti sudah nggak ada lagi oksigen di dalam, apalagi yang lumpur gitu. Nah, jadi pada saat pasang surut tadi itu ya, pasang surut itu akan mengendalikan bagaimana kadar garam. Jadi kalau pas pasang itu akan akan ditambahkan garam ke daratan tadi itu, kemudian tersebut berkurang, tapi mungkin lumpur dan sebagainya akan menjadikan kondisi aneh. Jadi ini adalah dari mangrove secara umum didefinisikan sebagai tanaman yang sudah mampu menyesuaikan pada kondisi asin dan juga kondisi tanah yang tidak kurang oksigen. Oleh karena itu nanti kalau kita lihat mangrove itu ada yang akarnya itu menjulur dari atas, kenal itu ya namanya itu kalau bahasa Indonesia akar gantung gitu ya, untuk mengambil oksigen. Tapi ada juga jenis-jenis yang sebaliknya, keluar dari tanah naik ke atas ya, jadi seperti jarum-jarum ke atas itu. Nah itu jadi beda-beda. Jadi nanti kalau itu nanti biarlah adik-adik yang kuliah saja. Saya kira ini terlalu jauh. Jadi untuk menyesuaikan kondisi garam dan kondisi yang tidak ada oksigen, maka dia mempunyai alat bantu gitu. Nah kemudian oleh karena itu tadi saya sampaikan hutan mangrove tadi ya, hutan mangrove itu atau tanaman mangrove itu bisa berkembang itu terutama di daerah pantai atau muara sungai yang terlindung dari gelombang. Jadi artinya gelombang tidak terlalu besar. Kenapa? Karena kalau ada gelombang secara alami itu nanti dia tidak memberikan kesempatan biji itu untuk tumbuh. Gitu. Jadi belum sempat berkecambah nusewu secara gampangnya, nanti kemudian akan hilang, terangkut dan sebagainya. Oleh karena itu kalau daerah estuari ya, daerah Teluk Estuari itu daerah payo seperti Nusewu Bogowonto ke barat, kemudian di Baros itu ada Laguna, begitu nanti itu bisa ditumbuhkan meskipun sebelum tahun 2000 kita tidak pernah melihatnya ya, baru setelah ada gempa, tsunami, isu-isu tsunami, kemudian orang peduli karena apa? Nanti salah satu fungsinya itu adalah bisa meredam energi dari tsunami berapa persen. Saya nggak tahu 200 atau berapa persen kecepatan untuk mencapai daratan. Jadi kalau misalnya nggak ada mangrove itu sampai 4 kilo gitu. Begitu ada tanaman mangrove dalam ya tentunya tergantung kerapatan dan tingginya mangrove itu akan meredam tidak sampai ke sana. Nah itu salah satu menurut cerita itu mengapa kemudian di Bantul tadi itu kemudian pemudanya itu karena dulu tahun 2006 itu ada gempa kemudian banyunya wis tekan Malioboro itu. Nah itu saya juga kebingungan karena rumah saya nek Malioboro sampai segitu apalagi di tempat yang lain itu kan dulu gitu itu kenapa? Mungkin juga karena waktu itu edukasi terhadap kebencanaan masih kurang. Kita dengan Parangtritis itu 150 meter itu saya. Jadi kalau misalnya saya Pak
gelombangnya itu sampai 150 meter, terus nanti kira-kira itu serandaan badi kados pundi itu ya. Jadi ya, tapi sekarang saya kira ya BMKG-nya sudah semakin antisipasinya bagus, masyarakat. Nah, ini jadi salah satunya nanti yang mendorong mengapa kemudian di sana itu banyak menanam-nanam. Selain sekarang sudah berganti fungsi. Fungsi apa sekarang? Fungsi pariwisata. Karena kalau pariwisata itu kan menghasilkan sampingan-sampingan. Parkirin sewu nggih dadi akeh. Ada juga itu yang sampai konflik berebutan. Karena apa? Biyen kita era tau nggatekke mangrove itu apa? Ning saiki terus gandeng sing teko akeh. Ya wis kan wah itu ya. Itu cerita dibalik yang yang dibalik pengembangan beberapa di wilayah Yogyakarta yang kemarin saya mendengarkan sendiri dari sumbernya gitu. Jadi ada karena ternyata dulu kepentingan orang adalah semata-mata ingin menyelamatkan lingkungan itu, tapi begitu ada hasil lainnya, orang kemudian mencoba untuk mengikuti dalam tanda petik ya, mengikuti dengan tadi ya dulu nggak punya kepedulian, tapi sekarang karena ada hasil itu. Nah oleh karena itu jadi tanaman mangrove tadi itu kemudian kita bisa melihat di mana itu tumbuhnya. Pertama ya daerah yang tenang gitu, yang substratnya karena apa? Medianya kan harus cocok ya. Jadi media yang paling umum itu adalah pasir berlumpur. Nah, terus nun sewu kalau di Gunung Kidul kita nggak bisa menemukan kenapa? Sudah pasir putih, ombaknya itu tanda petik sangat kecil kemungkinannya akan ditemukan jenis mana. Tetapi di Parangtritis ke barat yang mungkin ada juga tempat-tempat yang muara-muara sungai, sudah ada lumpurnya, itu sudah bisa ditumbuhi tanaman mangrove. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat tadi jenis-jenis mangrove itu banyak, kesesuaiannya terhadap substrat itu juga ditentukan oleh jenis apa yang akan tumbuh di. Nah, saya kalau yang menggantung tadi yang biasa kita lihat atau kita kenal sebagai bako umum itu yang ada rhizopora yang ada akar gantungnya itu akan banyak ditemukan di daerah pasir berlumpur. Tapi ada tempat lain yang sukanya itu yang lihat-lihat begitu. Nah, jadi jenisnya banyak. Mungkin nanti kita sampaikan sedikit gambarannya. Kemudian yang berikutnya ini adalah kalau kita membicarakan sebenarnya mangrove itu apa saja. Jadi ada istilah ya, spesies mayor atau utama atau yang mungkin paling banyak yang dianggap benar nyata atau sejati begitu. Itu ada beberapa tanaman. Artinya apa? Ini bisa membentuk tegaan. Tegaan itu seperti hutan begitu. Kemudian misalnya rhizopora banyak sekali. Jadi beberapa jenis itu adalah bisa membentuk tegaan. Yang ini bisa sampai yang memang sebagian besar adalah tanaman keras yang bisa kemudian menjadi tanaman yang besar-besar. Nah, kita lihatnya, kalau sudah ada yang ke Kalimantan atau kemana ke Papua begitu ya sudah besar-besar. Ini untuk menjadi besar itu butuh waktu yang lama sekali. Kenapa? Karena kemarin ada jenis rhizopora yang di Kulon Progo itu memang bisa 2 tahun, 1 tahun, 1 meter bisa. Tapi di tempat lain tuh seperti yang ada di mana Ngurah Rai Bali yang kalau pesawat landing gitu itu baru 5 tahun, 15 tahun baru berapa meter. Nah, salah satunya nanti adalah sudah beberapa meter itu terus ditebang karena laju lebih cepat menghilangkan gitu daripada menanam tadi bertahun-tahun langsung hilang. Nah, ini nanti adalah menjadi salah satu permasalahan di dalam pelestarian ekosistem mangrove. Nah, ini jadi. Nah, yang kedua ini ya spesies minor sedikit dan tidak bisa membentuk tegakan yang murni banyak gitu. Jadi campur-campur mungkin ya kayak yang tanamannya nggak terkeras ada. Yang berikutnya itu adalah yang asosiasi. Asosiasi itu apa? Setelah ada hutan bakau nanti di belakangnya mungkin ada yang seperti kangkung itu, hibiscus itu sewu warung gitu nanti ada di belakang. Tapi itu berasosiasi. Tapi kenapa? Karena dia sebenarnya tidak bisa mampu untuk tahan terhadap pasang surut dan kadar garam dan kondisi anaerob. Tapi itu adalah biasanya kalau ada mangrove belakangnya ini tegakan murni, kemudian ini yang minor, kemudian yang belakangnya lagi adalah yang tadi kangkung-kangkung yang di bawah dan sebagainya. Ini jenis-jenis. Mungkin sebagai contohnya ya ini kalau di dunia ini ya saya mengambil beberapa catatan semoga masih relevan begitu, masih pas gitu. Jadi ada 54 jenis spesies mangrove tadi itu. Mulai dari yang mayor dan minor, tidak termasuk yang asosiasi.
Nah, ini terdiri dari 20 genera, 20 suku dan 6 keluarga, 16 genera lah, genera. Dan 16 famili. Kemudian kalau yang mayor tadi yang bisa membentuk tegakan murni adalah 34, masuk di dalam 9 genera, 5 famili. Yang minor 20. Nah, mengapa ini saya sampaikan angka-angka ini? Kebetulan Indonesia itu yang luasnya hutan mangrovenya itu paling luas di dunia. 20% luasan hutan mangrove kalau saya 3,49 juta saat ini itu ada di Indonesia. Tapi saya sampaikan dulu juga, semakin banyak kita memiliki kekayaan, maka perhatian orang terhadap kita semakin tinggi. Kalau ada rusaknya sedikit tuh kayaknya udah Indonesia merusak hutan mangrove, laju kerusakannya begitu. Gitu. Dibandingkan kalau punyanya sedikit tuh orang nggak terlalu perhatian. Jadi ini mengapa saya sampaikan, kenapa di Indonesia yang tadi itu totalnya 54 tuh 39 tuh ditemukan di Indonesia. Tadi ada Rhizopora atau yang disebut bako gitu ya. Bako, tanaman bako, Rhizopora. Kalau dalam bahasa itu red mangrove merah itu. Kenapa? Karena ada yang hitam. Api-api atau Avicennia, ada Bruguera atau Tanjang Pedada. Nah, itu nanti nama-nama kadang-kadang di tempat masing-masing tempat itu beda. Jadi kalau bako itu yang bako, semua orang menyebutnya hutan bako, meskipun di dalamnya itu adalah ada kelompok pedada. Nah, ini sebenarnya kalau kita memudahnya itu menyebutnya sebagai hutan bako karena yang paling mudah dikenali. Nah, kemudian ini contoh-contoh saja, gambarnya tadi ya. Makanya kalau lumayan semoga bisa terlihat, itu ada Rhizopora, ada Bruguera, ini ada yang bunganya itu buahnya bulat seperti kalau Dewi Kwan Im naik di atasnya dengan ini Soneratia, ini ada buahnya kecil. Nah, kalau yang Rhizopora itu agak spesifik, buahnya itu panjang gitu. Dan itu kalau di dalam air menurut saya Pak, jalannya itu enggak begini Pak, tetapi berdiri. Nah, oleh karena itu kalau berdiri kemudian menempel di substrat yang cocok bisa tumbuh berkecambah itu akan tumbuh kan. Tapi kalau baru mau tumbuh sedikit sudah kena air lah itu. Jadi itulah kalau secara alami penyebarannya itu kalau diistilahkan itu hidro ya, penyebaran tanaman karena air ya, hidroporia gitu. Jadi kan banyak ya penyebaran itu kan di dunia ini kan. Kalau dulu belajar SMA itu kan ada yang karena burung gitu kan, mangan mana-mana. Kersen, contohnya kersen talok ya, terus itu mana-mana. Benalu juga ada yang karena kelelawar. Nah, kalau ini karena air, kalau bukan karena ulah manusia, kalau ini air ya, air itu. Jadi kenapa? Karena tadi begitu buahnya jatuh ke bawah, kemudian nanti dia akan, kalau ada tempat yang sesuai, kemudian akan tumbuh dengan baik. Demikian pula sebaliknya. Nah, kemudian ini ada beberapa sebenarnya karena mangrove itu suatu yang sangat dianggap penting oleh hampir semua orang, tidak hanya ekologis saja, maka perhatiannya juga besar. Jadi sudah ada misalnya ketentuan bagaimana pengembangbiakan jenis A, B, C, dan sebagainya. Bahkan beberapa itu kalau Rhizopora nanti matang buahnya sekitar bulan ini, jadi kalau mau membuat pembibitan ini dan sebagainya. Nah, ini kenapa? Karena sesuatu yang jadi perhatian orang atau bermanfaat pasti akan diperhatikan. Kalau diperhatikan berarti kan semua akan berupaya bagaimana upaya supaya itu kita tingkatkan ya. Jadi kan kalau nggak salah itu keperhatian manusia itu karena meningkat sejalan dengan kepentingannya, karena merasa ada kepentingan banyak makanya. Jadi sudah ada di sini beberapa panduan, misalnya ini jenisnya, misalkan ini bako atau Rhizopora, kemudian ciri buah masaknya juga ada, musimnya September sampai November gitu. Jadi kalau nanti mau ada penanaman mangrove bersama begitu, kalau di pantai selatan kita harus pesan dulu, karena kapan dia akan membuat seperti itu, benih-benihnya seperti itu. Nah, kemudian kemudian yang berikutnya tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya mereka itu tanaman mangrove itu akan secara alami gitu. Kalau secara ditanam manusia Rhizopora semua, bako semua. Kenapa? Karena yang tersedia yang paling mudah saat ini untuk dibuat bibit itu hanya yang dari bako.
yang tadi bako yang apa Rhizopora. Kenapa? Ambil, tuncapkan di polybag dia akan. Tapi kalau yang tadi yang Soniratia yang gula tuh butuh jangka waktu yang lebih lama. Nah inilah sebenarnya saya nih dari beberapa pengalaman bercerita dengan para pemerhati mangrove itu mengapa semua kalau tanam pasti tanamnya Rhizopora karena yang lainnya apa Bruguera kemudian sudah itu susah lama butuh waktu yang lama. Saya juga nanti insya Allah setelah Lebaran mau menanam mangrove bersama di Pasir Mendit, Kulon Progo itu juga pesan dulu sekarang karena butuh 2-3 bulan. Dan itu pun kalau kita mendapatkan udah besar kan bijinya panjang itu nggak kecil yang seperti itu sudah tinggal tutup nanti tancap nanti dalam beberapa bulan dah berkembang. Nah jadi ini tadi kalau misalkan ada daratan jadi kalau kita lihat itu kan dari tepi pantai sampai ke daratan itu tanahnya beda-beda. Nah itu juga kan kalau alami ada semuanya di ekosistem bako yang alami natural begitu yang sejak lama sudah ada itu nanti akan membentuk ini depan sendiri karena Soniratia itu tahan agak pasir begitu dia lebih tahan terendam lebih lama ada di paling depan. Nah belakangnya apa nanti Rhizopora karena dia mengikuti naik turunnya pasang gitu kan nggak kalau kerendam terlalu lama dia nggak kuat tapi jadi di atas akarnya nggak kuat terlalu lama. Jadi itu akan membentuk seperti ini, mengikuti pasang surut dan juga nanti tentunya persebaran benihnya. Kalau di situ nggak ada Soniratia, ya kalau nanti kecuali ada lautan membawa arus itu buah-buahnya baru bisa. Tapi kalau di situ sudah banyak, ya nanti yang dominan juga akan sama. Sehingga salah satu indikator baik buruknya itu kan jenis sama jumlah gitu. Jadi kalau kita menilai mangrove di pantai selatan dia bagus-bagus semua. Kenapa? Nah, nanamnya rapat 1,5 kali 1,5 ya kan karena kalau yang bagus itu 10.000 per hektar itu banyak sekali kan itu bagus semua. Padahal itu baru mulai ditanam. Jadi mungkin menurut saya kehati-hatian ketika nanti menentukan apakah kondisi mangrove-nya itu baik atau buruk. Kalau itu hasil tanaman penghijauan atau rehabilitasi atau restorasi saya kira kurang pas kalau kemudian dinilai dari jumlah kerapatannya dan sebagainya. Nah kemudian ini jadi tadi sudah beberapa saya sampaikan ekosistem mangrove yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah kita mempunyai luas yang sangat ekosistem mangrove, hutan mangrove yang sangat luas. 20% dari yang ada di dunia ada di tempat kita 3,49 juta hektar. Kemudian yang berikutnya bagaimana kalau kemudian kita melihat sebarannya. Pantai timur Sumatera berarti yang ada di Selat Malaka itu masih bagus. Baik, kondisinya lumayan. Irian Jaya tentunya lebih karena aktivitas manusianya masih kurang. Nah, bahkan ini saya nggak tahu data tahun berapa, mungkin agak lama, tapi Irian Jaya itu hampir separuh hutan mangrove itu ada di sana. Kenapa? Karena menurut saya kalau kita hanya berapa ratus meter, dia berapa kilometer dari garis pantainya. Makanya kepiting-kepiting itu yang ada di sana itu kan besar-besar gitu. Kerang-kerangnya juga besar dan sebagainya. Kemudian yang di Jawa ini ya, di Jawa itu khusus kelihatannya nggak cuma hutan bako gitu, hampir tidak cuma mangrove itu, hampir semua hutan-hutan itu sudah banyak yang mengalami kerusakan. Kenapa? Nah, nanti mungkin kita ceritakan. Mungkin Bapak Ibu yang dulu kalau kita makan lauknya udang windu gitu, tahun 89 itu kan Indonesia menjadi komoditas pengekspor nomor 1 udang windu. Belum ada itu Vietnam itu belum ada ceritanya waktu itu. Ya, meskipun sekarang sana lebih tinggi udangnya, tapi nggak ada, hanya Indonesia sama Thailand. Di Jawa tadi begitu ada harga udang tinggi sekali, kita kan per meter ukurannya juta panennya. Ya sekarang juga Haname juga demikian ya, udang yang sekarang itu kan juga sama. Jadi kalau orang perikanan itu keuntungannya itu semeternya batinnya sekilonya berapa? 15.000 per kilo. Jadi kalau panen 1 ton berarti 15.000 kali 1.000 itu ya gitu. Dari luasan berapa ribu meter segi saja. Dulu orang juga nggak membayangkan kalau di pasir bisa gitu. Kalau sekarang ada mulsa dari itu. Maka dulu itu almarhum senior saya itu mengatakan ini bisa potensi lahan ini jadi tambak udang. Waktu itu nggak ada orang percaya. Sekarang itu mau cari lahan untuk udang itu nggak bisa.
Nah, sudah ya selain karena sudah rapat juga karena masalah isu lingkungan. Nah, di Jawa itu tadi yang utara begitu sudah dihilangkan, yang udah bagus hilang, gitu. Diganti oleh apa? Tambak udang. Tambak udang karena tidak ada pemerataan lingkungan keberlanjutan seperti yang harus kita laksanakan itu, nggak diberi langsung karena ukurannya per meter itu adalah uang, jadi semua dihilangkan. Padahal mestinya kalau kita mau udang, tambak udang di yang semi tradisional atau seperti itu, yang itu harus ini tambak sekian ini meter, ini adalah untuk purifikasi, pemurnian limbah, baru nanti ke sana itu. Tapi aduh 1 meter segitu nek 15 itu pengiki itu ya, itu apa orientasinya beda. Jadi itu. Jadi begitu kolaps tanam lagi, ada udang baru masuk lagi, kayaknya agak berubah lagi. Nah itu jadi kira-kira salah satu tantangan adalah pengalihan dari hutan menjadi tambak udang. Kemudian dihadapkan pada berbagai tantangan untuk keberlanjutannya yang mungkin ini jadi perhatian semuanya, termasuk kita yang ada di sini. Saya kira makanya kalau ada KKN di tepi pantai nanti ya paling enggak membuat poster edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya hutan mangrove, itu nanti dampaknya kepentingannya apa dan kemudian bagaimana upaya mencegahnya. Nah ini jadi gambaran umum ini dari saya ambil dari apa atlas mangrove kita yang merah itu yang 30% ya. Southeast Asia. Jadi Asia Tenggara itu 33%, Indonesia 20%, lainnya. Bahkan dalam benak saya kira itu Brasil itu kalau dari terestrial kan tinggi, ternyata tidak demikian. Nah kemudian tadi saya sampaikan bahwa orang mempunyai perhatian itu karena mempunyai rasa kepentingan. Jadi seperti kita di sini sungai dan sebagainya itu kan benar. Nah sebenarnya apa sih manfaat dari ekosistem mangrove itu tadi? Yang pertama itu kalau saya bagi-bagi, nanti banyak tulisan akan berbeda-beda, langsung dicap gabung, tapi saya mencoba untuk ini loh, kepentingan fisik. Perlindungan garis pantai. Kalau ada badai yang merusak, badai menggerakkan tenaga angin, menggerakkan air akan ke darat, itu bisa. Banjir, ombak, dan sebagainya. Itu kalau ada mangrove akan berkurang, terutama dari yang tsunami sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah mencegah erosi dari daratan begitu, dan stabilisasi sedimen. Kenapa? Karena akar yang dibentuk oleh tanaman mangrove tadi itu adalah saling mengikat di dalam tanah. Memanjang ke sana begitu, kalau udah rapat itu jalan aja susah itu kan. Sedimen trapping apa? Menangkap sedimen. Yang dari daratan itu udah ditangkap. Tidak hanya sedimen, Pak. Plastik-plastik juga ditangkap di bawahnya itu. Jadi tidaklah masuk ke laut tapi mengumpul di sana. Jadi nanti itu. Kemudian penyaring polutan. Nah, kalau nanti Nun Sewu tadi ngendikannya di teknik kimia ada apa? Pencemaran dia. Siapa tahu kalau nggak salah itu salah industrial itu kan di pantai-pantai. Buangnya itu kan juga ke mana? Ke pesisir nggih. Lihat ini berapa sih efektifnya dari masing-masing spesies mangrove ini terhadap penyerapan logam berat dan lain-lainnya. Karena apa? Saya pernah baca itu dia jenis ini menyerap banyak di sini. Jenis ini menumpuknya di daun. Karena apa? Dia akan mengikuti masing-masing mengikuti sifat dari fisiologi tanaman itu tadi. Termasuk garam juga dia menumpuknya karena tadi garamnya itu kan tetap masuk tapi dia dikumpulkan di mana? Ada yang di daunnya ada sebagainya. Nah, nanti monggo kalau misalkan nih Pak ada yang industri di pantai dan sebagainya, kemudian mengeluarkan logam, apakah kemudian itu bisa diserap olehnya? Tapi nanti bisa dilihat jenisnya dan sebagainya. Nah, untuk pencegahan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga kualitas air dan kejernihan air. Jadi supaya tadi ada sedimennya tertangkap, kemudian yang sudah ke laut sudah semakin jernih sebagainya. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah penyerap karbon dioksida, jadi dan menghasilkan oksigen, gitu. Jadi sekarang saya itu sedang kalau apa-apa saya tanam gitu, saya niatkan ibadah untuk memberikan oksigen kepada dunia itu. Jadi beda nih, kan ini kalau niatnya udah dilainkan kan beda. Jadi saya minta ke tukang kebun, Mas, iki tanaman udah terlalu tinggi, potong ditancap. Kita niatkan ibadah menambah oksigen dunia itu. Jadi saya begitu kan sama CS yang ini. Jadi kalau kita yang kaitannya dengan fungsi fisiknya. Kemudian yang keduanya itu adalah fungsi biologi atau ekologi.
berbagai macam tempat hidup, organisme, ikan, udang, krustasi dan sebagainya. Beberapa udang itu yang ada di laut menghabiskan waktu kecilnya harus di mangrove tadi. Mangrove dari mana dia? Mangrove jatuh tanamannya, kemudian daunnya terombak, dimakan kecil-kecil, hewan kecil dimakan dan sebagainya. Nah, itu. Tempat mencari makan, memijah, kemudian juga berkembang biak. Jadi kalau mangrove-nya hilang, kepiting sama udangnya juga berkurang banyak. Nah, ini jadi yang berikutnya ada sumber plasma nutfah. Jadi kalau ya mungkin ini lignin itu kan termasuk salah satu yang sulit dicerna atau dirombak. Loh, tapi kenapa kok tanaman bako yang ada ligninnya itu kok mudah? Karena di sana ada bakteri yang memecah khusus. Jadi kalau lignin mencegah tadi yang selulose yang tebal ada lilinnya itu lapisan itu, kenapa kok dia cepat? Karena di dalamnya, di bawahnya ternyata ada organisme dan juga bakteri yang spesifik untuk memecah tadi yang lapisan lilin tadi. Nah, ini contohnya tadi ya akarnya yang keras, tapi nggak apa-apa, ini nggak terlalu ya tetap tajam. Tapi artinya itu dari lunak gitu. Ini ada ikan gelodok, Pak. Ikan gelodok itu non-sewu itu mengandung taurin, jadi nggak usah makan minuman itu tadi. Kalau di beberapa daerah Asia Timur itu meningkatkan vitalitas dan macam-macamnya. Itu Cina, Taiwan dan sebagainya dimakan itu. Kalau saya lihat aja udah nggak mau. Tapi sekarang ya. Tapi itu jadi saya pernah menyampaikan ikan itu diambil karena banyak hal. Tidak semata-mata proteinnya. Itu ada yang ini. Sains itu ada prestisnya. Kalau ini kesehatan, orang dari Asia Timur itu kan kadang-kadang makannya rada aneh-aneh menurut kita, tapi itu gizinya itu jadi taurin, kemudian meningkatkan rasa, kemudian lain-lain. Nah, ini jadi kalau kita secara umum begitu tidak, karena bako kemudian daunnya jatuh dirombak jadi kecil-kecil dimakan udang kecil-kecil, udang besar, kemudian dimakan oleh kerang dan sebagainya. Pada akhirnya adalah kita yang menjadi pengambil manfaatnya. Jadi kalau nanti hutan bako itu hilang atau rusak, ya nanti kira-kira kita juga yang rugi. Nah, yang kemudian itu adalah ini fungsi sebagai fungsi sosial ekonomi, kaitannya dengan pendapatan masyarakat, penghasil hasil hutan, kayu, arang, madu. Biasanya kalau ada hutan bako ada madunya, ada lebahnya, tanin, dan cat ya, substitusi tembakau. Saya kira nggak ada yang mau kalau tempat kita. Enak rasanya kayak ngomong kira-kira. Tapi itu udah harus itu. Kemudian obat-obatan, makanan. Sekarang buah-buahnya ada yang membuatnya menjadi sirup dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kegiatan perikanan tadi. Mengambil sesuatu ikan, sumber ikan, udang, kerang dan lainnya di bawah atau di sekitar hutan bako tadi itu. Jadi sumber bahan bangunan, kerajinan tangan. Sekarang sudah. Teman-teman kalau KKN ekoprinting dari mangrove gitu sudah ya, jadi bisa. Kemudian ekowisata, pendidikan dan pemerintahan. Nah, ini contoh saja nih kegiatan ini. Saya izin menampilkan foto saya karena ke hutan mangrove itu wisata itu, parkirnya berapa, 5.000 ini, masuknya berapa, jajan ini begitu kan. Sekarang ada itunya, ada kasih cangkang, ada jembatannya, menara di Prancis yang enggak itu. Ini yang di sana itu adalah kegiatan perikanan. Ada bubu, ada kerang, di bawahnya itu ada rajungan kepiting. Ya. Orang di Lombok Barat, Lembar, itu ibu-ibunya nggak usah pakai alat apa-apa, langsung kungkum gitu, terus meraba-raba dapat kerang. 5 kilo, 5 kilo kadang-kadang. Ya tergantung nari mau berapa lama. Kalau kita berandai-andai, gitu, Pak, 5 kilo itu sekarang berapa? 15.000 tuh. Mungkin malah iya itu. Nah, gitu lebih mahal. 15.000 kali 5 75. 75 kali 30 2.150.000. UMR Sleman pinten, Bu? Nah, itu baru kalau itu. Nah, artinya apa? Itu nggak perlu kita memelihara sebagainya, ngambil. Nah, asal nanti saya dari hutan bakunya masih bagus, insya Allah nanti kerang dan sebagainya. Saya baru kemarin ada orang dari Kabupaten Buton Tengah itu di sana kalau cari kerang tinggal disodok itu udah dapat banyak sekali. Ini juga sama ibu-ibu itu. Kemudian kalau pakai bubu dapat. Ini alatnya. Kemudian yang berikutnya karena ini pembibitan oleh ibu-ibu. Kemudian yang bawah ini untuk fungsi pendidikan nih di Bali Barat Taman Nasional ini.
saya mengantar ke sana. Kemudian yang ini adalah orang dari Australia belajar ke sini karena Indonesia itu lengkap dipelajari, maka jauh-jauh belajar mangrove. Nah, oleh karena itu kita yang ada di sini ya harusnya juga belajar gitu, belajar untuk melestarikan. Sing ado-ado masih nau yang kita ya. Kemudian untuk wisata banyak sekali. Kenapa? Karena ya ada ekonomi kreatif gitulah ya. Jadi ekonomi dan wisata ya, ini semua di usaha wisata dan juga ini mangrove wisata dan sebagainya. Bahkan itu ada beberapa kelompok itu beda itu yang kalau Bapak Ibu tidak comot di sebelah jembatan Bogowonto itu enggak cuma satu kelompok, ada Wana Tirta yang sudah lama, ada yang baru berkompetisi membuat macam-macam, ada tempat foto dan sebagainya. Nah, kemudian ini jadi fungsi dan manfaat dari mangrove saya kira sangat penting dari visi, kemudian ekologis biologis, yang kemudian adalah sosial. Nah, kemudian permasalahan itu. Ancaman utama sebagaimana ekosistem lain itu adalah aktivitas manusia. Nah, ini saya pernah hitung-hitung gitu. Kira-kira degradasi hutan mangrove itu cukup signifikan. 200.000 hektar per tahun. Kalau berdasarkan data tahun ini dikurangi tahun ini dibagi jumlah tahun itu kira-kira 200.000 hektar. Niku sami dengan 200.000 lapangan sepak bola minimal. Oke. Karena lapangan sepak bola itu 90 kali 110 atau itu. Jadi segitu besarnya itu yang hilang. Kemudian apa penyebabnya? Yang pertama adalah terutama itu konversi tambak tadi. Untuk daerah-daerah yang banyak penduduknya itu. Kemudian pembalakan liar, kemudian pengembangan pemukiman industri, kemudian pencemaran. Pencemaran tidak terlalu saya karena dia tanaman ikan tinggi yang mempunyai adaptasi atau yang lebih resisten ya, tidak terlalu gampang kena ini. Tapi yang tadi itu yang reklamasi terus dipotong karena ditutup, kemudian mau dibuat tambahan landas pacu, potong, nah itu kasusnya berbeda atau pemukiman sebagainya. Kemudian, ini yang paling penting juga adalah permasalahan itu spesifik antar wilayah. Jadi mungkin di sana lebih banyak karena pembalakan liar, di tempat sana mungkin lebih banyaknya. Nanti di dalam upaya pelestarian dan penyelesaian saya kira juga harus disesuaikan. Kalau yang masyarakat yang melakukan tuh kita edukasi bersama-sama dari kita sendiri. Tapi bagaimana kalau yang dalam tendik itu adalah mereka-mereka pengusaha yang besar, kan nggak mungkin kita yang akan melarang sebagainya mengenai. Nah ini tadi saya hitung-hitung ya, jadi tahun 282 sekian itu kalau dihitung itu 20. Nah kalau sekarang alhamdulillah ini kabar gembira. Jadi ini hijau itu naik itu loh. Jadi tahun 2017 itu 3,36, tahun 2018 dari data itu katanya sudah 3,49. Nah itu juga 2010 naik 2011 saya kira juga cukup tinggi. Nah, tapi saya pernah dengar juga nanti juga ini karena kita nggak bisa menghitung secara langsung kan menggunakan citra satelit dan sebagainya kan, itu juga mungkin penilaian atau evaluasi juga menjadi penting. Nah kemudian ini mungkin sudah bagian bagaimana kemudian upaya pelestarian ekosistem mangrove. Jadi terutama itu peningkatan kesadaran manfaat dan fungsi hutan mangrove. Tapi ini kayaknya tanda petik. Ini bagi mereka warga masyarakat yang dalam berada di lingkungan. Tetapi kalau pelestarian dari sisi pemegang kebijakan, saya kira bukan itu, tapi adalah membuat regulasi aturan yang berpihak pada pelestarian lingkungan. Kan begitu kan beda-beda nih. Nanti PTN apa? Nah, PTN kontribusinya ya PTN yang memberi data, kemudian memberikan solusi yang berdasarkan kajian ilmiah. Repotnya kan kalau tidak berdasarkan kajian ilmiah. Dan saya misalnya kalau kita mau melestarikan di yang pasir berlumpur, ya harusnya milihnya seperti ini. Kalau kita melarang langsung masyarakat itu, saya tanya ke banyak orang itu resistennya tinggi. Tapi kalau mengajak, nah itu beda. Melarang dan mengajak beda gitu. Jadi kalau melarang jangan-jangan, tapi mengajak itu mari kita itu kayak beda. Sama dengar katanya amar ma'ruf nahi munkar gitu. Lebih bagus enak mengajak kebaikan daripada melarang mencegah kejahatan karena resistennya besar gitu. Kemudian yang berikutnya ini tadi ya itu dari sisi sumber daya manusianya kesadaran, tapi dari sisi regulasi dan ketentuan saya kira pengambil kebijakan. Kemudian LSM NGO juga menyuarakan gitu. Jadi menyuarakan pentingnya ada sebagainya. Kemudian kalau itu sudah rusak gitu, apa yang ada? Satu adalah rehabilitasi, mengembalikan kembali atau mengkonservasi. Jadi
mencari daerah-daerah yang harus dilindungi dan sebagainya yang tidak boleh diubah atau dialihfungsikan. Untuk apa? Tadi untuk menjamin pelestarian hutan mangrove. Nah ini ya semuanya kalau bicara upaya pelestarian ekosistem itu ada banyak tantangan dan konflik kepentingan. Tetapi apakah ada itu? Bahkan ini kalau konflik kepentingan dari masyarakat, apakah ada yang cerita sukses itu ada? Jadi di Lembar itu nanti ya butuh 20 tahun untuk menyedarkan pentingnya mangrove itu. Pak penyuluhnya itu hebat itu. Saya ketemu itu butuh 20. Dari dulu orang itu menebang sembarangan begitu sampai sekarang kalau menebang meskipun ditanam milik sendiri harus sudah dimusyawarahkan. Jadi kan sudah. Kenapa? Dulu itu kalau ada nebang kalau nggak boleh nebang itu menghalang-halangi jalannya kapal gitu kan. Jadi penentangannya itu karena itu. Tapi setelah diberitahu ya dalam waktu cukup lama tadi 15 sampai 20 baru oh ternyata kalau mangrove-nya bagus, ikannya dapatnya banyak sebagainya itu baru mereka menyadari. Nah, tentunya apa ya partisipasi masyarakat itu lebih penting itu. Nah, kemudian tadi saya sampaikan ada masyarakat, partisipasi, dukungan pemerintah, LSM, perguruan tinggi dan sebagainya. Kemudian tadi masalah lokal butuh kearifan lokal karena saya kira masing-masing daerah orang-orang kemudian sosial ekonominya akan berbeda-beda. Nah, sosial ekonomi itu kelihatan menjadi pengendali, faktor yang menentukan salah satu keberlanjutan atau tidak. Karena dari beberapa tulisan ini kemiskinan masyarakat itu menjadi salah satu penentu bagaimana hutan mangrove itu kemudian rusak. Jadi dulu waktu di beberapa tempat itu katanya kalau harga BBM naik orang beralih ke kayunya yang orang di dekat mangrove kan potong. Sebenarnya nggak masalah itu kalau yang dahan-dahan yang ranting-ranting itu. Jadi sedikit dibandingkan tadi yang saya sampaikan kalau untuk alih fungsi ke tambak udang. Nah ini juga sudah ada jadi permasalahan konservasi ekosistem mangrove di pesisir Kabupaten Rembang. Jadi ini menilai di tempat itu ada mayornya apa, kemudian nanti nilai pentingnya. Jadi nilai pentingnya kemudian di masing-masing yang daerah ini ada atau tidak sebagainya. Saya kira. Nah tapi yang penting adalah ini Pak. Beberapa faktor yang menjadi penyumbang terbesar kerusakan ekosistem mangrove ini di Kabupaten Rembang ya dari tulisan itu adalah pertambakan. Kemudian penebangan pohon atau tadi pembalakan. Kemudian yang berikutnya adalah reklamasi serta pencemaran. Nah, kalau pertambakan kalau saya lihat kalau diletakkan di pertama berarti ya paling signifikan memberikan dampak. Kemudian beberapa hal utama yang menjadi penyebab kerusakan mangrove adalah tekanan penduduk yang tinggi sehingga permintaan konversi mangrove semakin tinggi. Jadi kalau daerah mangrove punya putra arep gawe omah ya piye meneh sebelahnya gitu kan. Atau nanti teman-temannya pada membuat tambak. Kemudian yang kedua itu perencanaan pengelolaan kalau sudah menyangkut mengambil kebijakan ya. Kalau saya bagaimanapun juga kan kita pasti ada otoritas pengelola gitu. Otoritas pengelola itu kan negara. Jadi ya negara. Kalau kita ya partisipasi aktif, tapi kebijakan umum saya kira di. Nah, kemudian ini jadi sehingga tadi dari beberapa catatan tadi ya, kalau itu hanya melibatkan dari top down istilahnya dari masyarakat dari pemerintah itu enggak banyak yang sukses. Tapi begitu ada sinergi, terutama masyarakat dan perguruan tinggi itu di beberapa tempat itu berhasil. Nah, ini saya nggak tahu mungkin masih dipercaya nggak perguruan tinggi masih percaya. Kalau masyarakat dengan ini, nah biasanya nanti belakangan ya dari pemerintah nih mensupport dan sebagainya. Jadi ini berbasis masyarakat berarti artinya semua masyarakat dilibatkan secara partisipasi aktif. Jadi ya tentunya ini akan berbeda karakter masyarakat dan upaya. Ini contohnya ini menilai tingkat keberhasilannya. Kemudian siapa yang inisiatornya. Jadi kalau di Wulan itu nggak tahu di daerah mana. Itu pemerintah itu kan ya double 2 plus 2. Tapi begitu ada di sini masyarakat 3, pemerintah dan masyarakat meningkat lagi. Kemudian nih
Teluk Awur, ini nggak tahu nih. Teluk Awur ini pemerintah universitas +3. Jadi artinya menurut saya semakin banyak yang terlibat, terutama adalah masyarakat, itu akan semakin tinggi meningkatkan kepedulian dari ekosistem air. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin ini gambaran. Jadi kalau pembangunan komprehensif ya mungkin ya lokal lah, lokal karena masing-masing punya potensi yang berbeda. Nah, yang kedua itu harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Harus orang semuanya harus ini nanti ada manfaatnya untuk kita, ya. Ya, manfaat. Nah, ini yang juga harus kita manfaat tidak selalu dalam bentuk uang gitu. Jadi suasana dan sebagainya. Kemitraan perlu beberapa pihak. Menyeluruh kemudian yang berlanjut. Nah, ini mungkin ini contohnya. Jadi sudah dilakukan oleh bahkan nih kadang-kadang mangrove itu karena tadi banyak kepentingan ya, mungkin mereka sama-sama baik jadi Kementerian Kehutanan juga berinteraksi dengan hal yang seperti mangrove. Kemudian yang berikutnya Kementerian Kelautan dan Perikanan itu juga ada. Kemudian saya pernah malah itu di Kementerian Kemendes PDT, Kementerian Pedesaan dan Daerah Tertinggal juga ada. Karena kalau bagi Kemendes mungkin ya, kalau ada wilayah yang potensi berbasis keunggulan lokal, termasuk ekosistem itu akan juga masuk dalam program-programnya. Jadi kalau di sini karena kita punya 3,49, 1,82 itu dalam kondisi tidak baik gitu kan. Kemudian 1,67 baik, maka dari yang kondisi rusak ini sudah dilakukan langkah-langkah rehabilitasi utama. Nah, pertama tentunya adalah menginventarisasi, identifikasi daerah mana saja yang rusak dan kemudian yang berikutnya jenis lahannya seperti apa. Jadi sebaiknya demikian. Kemudian pengadaan benih, kemudian pemeliharaan sebagainya. Ini laporan dari Kemenko Perekonomian gitu, tahun 2018. Nah, kemudian dengan yang baik tadi itu ini karbon meningkat dan sebagainya. Jadi monggo kalau ada nggak tahu nih wilayahnya departemen atau fakultas apa itu sumbangan karbon dari hutan mangrove itu berapa gitu. Kalau kami ada namanya valuasi ekonomi budaya. Jadi adik-adik mahasiswa itu ada hutan mangrove di suatu desa, kemudian dilihat orang yang mencarikan berapa kali pendapatan berapa juta. Sumbangan oksigen kalau luasan sekian sudah dikonversi ada kriterianya dunia itu berapa juta. Orang cari ini di situ berapa. Kemudian berarti keberadaan ekosistem mangrove itu akan senilai dengan ini. Sekian puluh atau ratus juta. Kalau nggak ada berarti sebenarnya nilai manfaat sekian juta itu hilang. Oksigennya, orang nyari kan itu jadi sudah ada dilakukan oleh. Nah, kalau ya tentunya yang kecil-kecil per daerah. Tapi kalau secara umum ya mungkin tanggung jawabnya institusi atau lembaga yang lebih besar. Jadi misalnya keberadaan ekosistem mangrove di selatan DIY itu berapa? Kalau nggak ada, termasuk kalau itu lebih sulit. Kenapa? Ngitung parkir seminggu pirang ewu gitu. Orang masuk retribusi berapa? Jajan ini kan ada langsung ada tidak langsung. Jajan cilok berapa ini? Itu kan termasuk. Kalau gitu nggak ada, ya sudah. Ini semua akan tidak ada. Jadi sampai ke yang langsung maupun tidak langsung. Kalau nggak ada ini keruh ini plastiknya ini. Nah, ini mungkin pada bagian-bagian akhir saya akan menjelaskan atau menceritakan beberapa tempat yang berupaya untuk mengembalikan atau mengkonservasi hutan mangrove tadi itu. Yang pertama itu nih Baros Yogyakarta, Teto Hargo, Kecamatan Kretek ya. Mangrove for masa depan untuk mangrove. Nah, ini yang siapa yang paling banyak berperan itu adalah pemuda-pemudinya. Jadi KP2B, kelompok pemuda berapa? Dulu ada namanya inisiator itu namanya Mas Dwi almarhum, udah meninggal beberapa waktu yang lalu karena sakit itu. Nah, ini jadi Kretek sekitar muara Sungai Opa itu, sebelah Parangtritis Depok belok ke mana ya? Belok ke barat. Kemudian relatif sempit dan baru. Kemudian ini pasca gempa. Tadi sudah saya jelaskan karena tadi itu tsunami ini tekan Malioboro tadi itu. Wah, orang kamar kita cegah itu. Itu sama dengan yang di Aceh kalau salah. Yang ada mangrove dan tidak itu
kedaratannya lebih kenceng yang tidak ada mangrove-nya. Oleh karena itu kemudian menginisiasi gambar yang rusak tadi itu yang ada sungai itu saya foto dari sana tahun 2000 berapa itu 2008 kan atau 2011. Nah kemudian ini pegiat konservasinya pegiat itu adalah kelompok pemuda pemudi Baros. Nah sekarang yang masuk sana banyak sekali perguruan tinggi, CSR, saya pernah dengan Jarum itu juga nanam, kemudian kami Departemen Perikanan sudah 3 tahun termasuk membuat gardu pandang, membuatkan gazebo dan sebagainya. Untuk apa? Pemantauan burung jenis ini sebagainya. Itu jadi pemuda yang paling aktif di sana. Ini juga ada nih. Jadi sudah dilarang menangkap. Sebenarnya kalau menangkap tidak ramah itu udah ngeri lihat hukumannya itu, gitu. 1,2 miliar ya di desa kalau menangkap ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan itu 1,2 miliar. Menurut saya nyetrum itu kalau dikenakan ini 1,2 miliar atau kurungan 6 tahun ya mungkin ya dikurung 1,2 miliar itu dendanya. Nah kemudian ini contoh-contohnya ya, contoh ada di pusat restorasi dan pembelajaran mangrove. Kalau ini di Pekalongan ini. Saya tampilkan foto-foto saya keliling-keliling ya, kan jalan-jalan menyenangkan gitu. Nah kalau yang ini yang di Baros, yang ini Baros, yang ini yang di Baros kita yang teman-teman dari UKDW ya sana itu yang merancang bentuknya, kita yang mendanai pembuatannya. Itu jadi ya, sinergi di sini ada untuk pemantauan dan sebagainya, mungkin melihat sunset, melihat burung dan sebagainya. Jadi pemuda yang aktif sampai sekarang masih. Dulu itu kayaknya ada nginep semalam ditambah jalan-jalan itu ada paket-paketnya tapi saya nggak tahu sekarang masih ada ya. Dan itu kayaknya dikembangkan di beberapa desa-desa wisata jadi menginap sebenarnya. Ini tadi itu kalau orang kota sasarannya gitu, kalau saya orang jalan kali orang sing ngisor wetring ya ya podo ning omah enggak. Jadi kalau itu menginap Nah ini pengelolaan hutan mangrove itu udah banyak contoh-contohnya. Dari ada Tahura di Bali, kemudian Triteh itu kayaknya nggak sukses, sekarang malah menurun. Dulu bagus sekali ada trekkingnya, sekarang ini Wonorejo di Surabaya, mangrove di Rembang tadi Pasar Banggi, kemudian mangrove di Sekotong, Lembar, Lombok Barat. Nanti ini saya jadikan cerita aja di sini. Nah ini contoh yang ada willow mangrove ada di Wonokromo ya di Wonorejo di Surabaya. Jadi kita samakan dengan kita itu membuat tulisan-tulisan untuk edukasi pembelajaran kepada anak kecil dan sebagainya. Manfaatnya itu apa? Kemudian itu biasanya pakai manfaat itu mencegah ini sebagainya. Nah kalau kita mungkin saya dengan Pak Rio dengan Pak Chandra kalau ada KKN ini buat poster tempelkan ke SD, ke kelurahan. 5 tahun lagi balik sudah masih ada KKN TPM-nya itu kan. Nah itu jadi saya luarannya poster yang ditampilkan. Kemudian ini memberikan informasi apa yang jenisnya ada di sana. Nah, yang simbol-simbol. Nah, tadi saya di sana ada lihat ikan koi itu ya, tulisan. Tapi saya cari koinya di mana? Enggak, jenis-jenis ikan. Kalau ini ikan koi ya hilang gitu kira-kira. Kira-kira ikan hilang kalau ditaruh di sana. Ya, tapi mungkin ya di sini ada kolam ya. Gitu. Nah, ini di mana di pantai timur Surabaya. Ini teman-teman dari Hang Tuah, teman saya juga. Nah kemudian yang ini jelas Bapak Ibu Saudara pasti mengenal kembali. Ada Cristiano Ronaldo, almarhumah Bu Ani, ada Pak SBY. Itu karena menanam 1000 pohon mangrove. Jadi kalau berkesempatan ke ini ada nama-namanya Marta Tilaar, Ronaldo, saya nggak tahu mungkin yang ditanam siapa, gemuk atau tidak apa, subur tadi ada nama-namanya karena itu ada namanya. Waktu saya ke sana masih ada nama-namanya. Ditanam oleh Pak SBY, oleh siapa dan sebagainya. Nah, bagaimana dengannya? Kalau ini ya sejarahnya itu dulu adalah kalau di sana kan semua adat ya, lembaga adat. Jadi dulu taman ini adalah hutan adat, kemudian diubah dengan SK jadi taman hutan rakyat, kemudian lahan milik negara, kawasan pelestarian untuk apa? Budaya, wisata, pariwisata dan sebagainya. Jadi dari hutan adat kemudian ada peningkatan status sih kalau ini jadi taman hutan rakyat. Nah ini yang ada di sana Pak. Ada yang ada di sana tulisannya
Ya ada yang kayak baca puisi. Suatu saat Anda akan menikmati hidangan. Dan dari mana? Dari salah satunya karena keberadaan hutan mangrove kemudian ikannya banyak. Nah, di Bali ini salah satunya adalah ini permasalahan. Kemarin kan rame kalau tidak Bali itu masih ada poster di mana-mana perempatan itu. Hutan tinggal sekian persen ini. Karena apa? Kalau nggak salah itu mau dibuat apa ya, wisata atau apa yang langsung di atas. Nah, waktu dibuat landas pacu sama pembangunan Bali Mandara jalan tol mungkin nggak terlalu, karena itu kan kepentingan publik ya, memang untuk sesuatu yang nggak mungkin tidak dilakukan untuk memperpanjang landas pacu itu. Tapi begitu misalnya kaitannya dengan pariwisata dan swasta, itu semua elemen masyarakat itu menentangnya. Kira alur pelayaran juga terkenal seperti itu. Nah, ini termasuk besar. Kenapa? JIK pun bantuan Jepang itu untuk pelestarian mangrove dibangunkan seperti ini. Kalau tadi yang di Baras kita bangunkan pakai bambu, mungkin nggak tahu kalau kayu ini untuk gardu pandang. Jadi kalau di sini langsung melihat, termasuk melihat burung datang, sore pulang gitu kan, kemudian sekaligus nonton kalau pesawat naik itu di sini. Nah ini, kemudian ini bantuan JIK tingginya berapa? Nah ini salah satu kendala kita. Tangannya dong gratis gitu. Angel, waduh ini kan juga apalagi kok menurut dengan jelas ini kan mencemarkan nama Kabupaten Gianyar gitu. Misalnya kan disebut Karangasem gitu. Kan ikut ya ini, ini pemudanya atau orang yang datang ke sini dari ini yang ya ini tantangan kita gitu. Tidak hanya hutan mangrove, semua fasilitas umum itu kita dihadapkan pada tangan-tangan jahil ini tadi. Gitu. Flyover juga ini ya gitu. Mungkin biar terkenal juga ini. Karena ada juga yang kayak gini di Lombok Barat tuh menulis jelas gitu. Di foto, di posting Instagram sak perusahaannya itu kan kasihan, sak nama-namanya mungkin rombongan datang dari mana itu nulis itu. Di Facebook keluar ya. Akan dikomentarinya jelek-jelek. Nah, kemudian ini ya kepentingan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini tantangan masyarakat Lombok Barat tadi ya di Lembar. Dulu itu malah awalnya tantangan dari masyarakat karena dianggap mengganggu alur berlayar kapal-kapalan dan sebagainya, wong milik-milik saya sendiri sebagainya. Kemudian nih penyuluh lapangan meningkatkan kesadaran tadi butuh waktu 15 sampai 20 sampai kesadaran saat itu tinggi sekali. Meskipun hak milik kalau mau menebang pasti dia rembukan dulu dan sebagainya. Jadi musyawarah dalam pun walaupun miliknya sendiri. Nah, sekarang apa? Jadi kalau satu biji ini 3.000 membenihkan itu menggerakkan ibu-ibu nanam begitu. Jadi mendapatkan kalau ada tempat lain yang ingin konservasi atau rehabilitasi membeli dari sini. Nah kemudian ini juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan begitu. Saya kok jadi kangen kok mencapir ya kan alami natural tapi meskipun pertanyaannya nggak tahu tapi artinya suasananya natural itu. Yang jawab juga nggak tahu itu, tapi suasananya itu alami natural. Saya sekarang saya nggak tahu kalau di sawah masih kayak penyuluh lapangan karena lama nggak main-main ke sawah itu ya gitu. Yang pinggir bawa minuman, bawa ceret itu kan nyeneng saya itu kadang-kadang. Ya jadi ini ya Pak. Nah tadi saya sampaikan juga ada juga ini kementerian lain yang ada di sana. Jadi saya 2015 itu nanam pohon Pak, nanam pohon mangrove ke Lombok di Kabupaten Lombok Barat itu menanam mangrove bersama-sama dengan kelompok yang ada di sana. Meskipun sana udah banyak, tetapi karena alur kan itu untuk lebar kan pelabuhan dan sebagainya gitu itu kita tanami supaya di samping untuk meningkatkan hasil perikanannya. Nah hasilnya yang seperti apa ini Bu? Kan kepitingnya itu yang kayak di jalan itu lagi gede gitu. Bukan yang kecil-kecil gitu ya itu seperti ini. Nah jadi yang sudah dilakukan. Oke ini kadang-kadang kalau tanam bersama itu kalau apalagi anak SMP anak itu ya udah yang terakhir ya ini karena banyak catatan itu yang penting itu pemeliharaan. Tanam semua nanam berapa ratus habis itu nggak dikasih ajir pengengaman, kemudian
karena ini segini ya kalau di dalam gitu. Kalau ini kan nggak pasir berlumpur ya, susah, dia harus dilubangi dulu. Makanya kita pakai lubang biopori itu, surut kemudian dimasukkan. Ada. Kalau ini berarti kan pelaksanaannya ini anu nggih apa ngeduk nganggo pacul ini cetek sekali itu. Enggak di nganu plastiknya barang gitu kan. Jadi oleh karena itu nanti kalau di sini ada tanam bersama nganu standar pertanian lubangnya berapa, nek tanaman di darat itu kan dulu saya itu diajari 50 kali 50, kemudian dibiarkan beberapa hari dulu, atas di kanan kan dalam ya, karena nanti yang atas yang subur itu akan di bawah itu. Jadi kalau nanam itu seperti itu. Ini saya nih kalau ada yang di rumah kagungan ladang, menurut saya pelajari itu. Jadi dibiarkan berarti kan mematikan apa namanya bakteri atau penyakitnya dulu, baru ditanam masukkan. Nah, jadi kadang-kadang saya di warga dekat saya itu kan kadang-kadang hanya tukulan tukulan dibiarkan besar itu kan sangat risiko sekali. Karena apa? Kekuatan akarnya kan nggak sampai dalam. Tidak beda dengan yang memang sengaja ditanam tadi dilubangi 50 kali 40 lah sampai dalamnya setengah meter, baru itu akarnya kan jalan. Misalnya sewu biji ceklek dinengke gede wis rada mau nih, aduh mani-mani nek dipotong. Nah itu. Nah padahal dia kan perakarannya nggak sekuat kalau gitu. Nah demikian pula yang ini. Jadi apa ini kalau nanti kalau misalkan di sini ada penanaman pohon ya tadi itu. Kemudian yang berikutnya ini di Wanatirta ini ya, Wanatirta ini Mbah Warso ini orang manggilnya Simbah karena sudah sepuh memang. Tapi sejak tahun 2000 berapa itu sudah mengenali apa mangrove dan pelestarian. Hafal sama Prof Sud ini. Sama kalau ada apa sering ke sana Prof Sud dan murid-muridnya karena di sana ada untuk penelitian dan sebagainya. Tuh, jadi ini beberapa contoh. Saya kira saya tidak secara detail bagaimana melestarikan karena ada yang mungkin menyangkut teknis pelaksanaan, ada di konservasi dan ada juga yang menyangkut bagaimana kemudian memastikan masyarakat SDM-nya untuk peduli dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat tadi ada yang namanya silvofishery. Ya, silvofishery itu apa? Sebetulnya ada bentuk terintegrasi antara budaya perikanan dan pengembangan mangrove. Jadi mangrove dan budaya ikan dalam satu tempat. Cuman ini cuma lagi, ini nggak bisa kemudian kalau orang sudah kalkulasinya untuk rugi, ya ini ya, waduh sing gawe mangrove nanti sekian meter hilang gitu kan. Tapi artinya untuk mereka yang di lahan yang luas, kemudian tidak mengandalkan pakan alam buatan, itu bisa melakukan. Jadi 80% hutan, 20% tambak idealnya. Nah ini kan biar tambah mangrove-nya rugi. Nah, kemudian ini pendekatan supaya kita tetap bisa memanfaatkan secara ekonomi tapi juga masih memastikan keberlanjutan dari ekosistem mangrove. Nah, ini jadi kemudian yang penting juga adalah ini tetap ada melihat fisika kimia. Nanti kalau mau nebarnya nila seperti apa, kalau kakap seperti apa gitu. Nah, yang yang harus diperhatikan. Nah ini contoh nih, contoh kemarin kita buat. Jadi ada yang namanya sistem empang parit. Jadi ini tambak, tengah-tengahnya yang diberi tanaman mangrove. Ada yang ini kalau ini nggak dibedakan antara masuk dan keluarnya air masuk. Ada juga yang dibedakan empang parit yang disempurnakan. Kemudian ini ada sistem komplangan. Jadi separuh udang atau ikan, separuhnya itu adalah digunakan untuk mangrove-nya. Kemudian ada sistem lainnya namanya kau-kau. Ini kau-kau itu dikembangkan di Filipina dan Thailand kalau nggak salah. Ini banyak untuk memanfaatkan. Nah, ini terutama di daerah yang jauh dari hingar-bingar kota, kemudian masih luas begitu, karena nggak perlu memberi makan begitu. Jadi kalau kita nanam ikan di seperti ini nggak usah memberi makan. Tapi ya memang kemudian kita nggak bisa memprediksikan. Mungkin kalau yang lainnya panennya 3 bulan, ini mungkin 1 tahun seperti itu. Nah mungkin ini kira-kira sudah menjadi bagian penutup dari yang saya sampaikan. Jadi ada beberapa hal saya kira kita sudah meyakini bersama mangrove ekosistem yang penting. Baik itu nanti untuk kepentingan fisik
biologi, ekologi maupun sosial ekonomi. Bahkan kita bisa menghitung kira-kira keberadaan itu memberikan nilai manfaat atau jasa lingkungan itu seberapa. Yang kedua, menghadapi banyak permasalahan, terutama aktivitas manusia. Kemudian upaya pelestarian itu mungkin dengan peningkatan kesadaran, konservasi yang masih bagus dikonservasi, rehabilitasi bagi yang mereka sudah tempat-tempat yang sudah tidak terlalu baik. Kemudian siapa yang harus berperan? Saya kira semuanya, masing-masing dengan perannya sesuai dengan tupoksi, gitu ya, tupoksi. Ya, pemerintah membuat regulasi, mengatur dan sebagainya, masyarakat ya berpartisipasi aktif, jadi sekaligus menjadi subjek dari kegiatan itu. Kemudian LSM ya biasanya memantau, yang lebih memantau, tapi juga ada yang memang melakukan begitu untuk action dalam penanaman dan sebagainya. Kemudian perguruan tinggi saya kira harus dan lain-lainnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa itu hutan mangrove, ekosistem mangrove, fungsi dan manfaatnya, serta permasalahan dan bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan supaya kita bisa memastikan keberlanjutan ekosistem mangrove. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.